dance music. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismail. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Rizky. Alhamdulillah kabar saya baik. Kita masih dipertemukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan untuk kita. Amin. Mohon maaf Pak Ismail, bolehkah saya berbincang sebentar dengan Pak? Oh, mungkin silakan monggo Pak Rizky. Jadi begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan sebagai pemimpin di sekolah. Oh, monggo silakan. Ya, jadi gini Pak Ismail, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Adias Pemalang, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema penyelesaiannya? Jika ada, bisakah Bapak menceritakan pada saya nih Pak, bagaimana cara penyelesaian untuk masalah tersebut? Oh, begitu Pak Rizky ya. Sebenarnya masalah yang menimbulkan dilema di sini itu sebenarnya banyak. Tapi yang baru saja terjadi dalam beberapa bulan ini, salah satu kasus yang pernah saya hadapi dan menyebabkan dilema etika dalam mengambil keputusan yaitu terkait dengan kedisiplinan guru. Ada seorang guru yang sering meninggalkan tugas dengan alasan merawat istrinya yang sedang sakit sehingga menimbulkan tumpukan pekerjaan beliau yang tak kunjung selesai. Dan siswanya juga terbengkalai, bahkan sering membuat keributan. Nah, di satu sisi saya dituntut guru-guru lain untuk mengambil tindakan yang tegas. Namun di sisi lain saya juga kasihan terhadap kondisi beliau yang merupakan seorang perantau dan tidak punya kerabat untuk merawat istrinya. Anaknya juga masih kecil-kecil Pak Rizky. Oh, iya. Jadi begitu ya Pak masalahnya ya. Nah, berkaitan dengan masalah tersebut Bapak, saya ingin bertanya mengenai masalah tersebut dalam pandangan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Pertanyaannya begini Pak, yang pertama itu yang saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan masalah tersebut, apakah masalah dilema etika atau rujukan moral? Oh, gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi suatu kasus ke dalam kategori dilema etika atau rujukan moral, saya menelaah kasus tersebut. Jika terdapat dua pilihan keputusan yang sama-sama benar, maka termasuk dalam dilema etika. Namun jika pilihan keputusannya antara benar atau salah, maka itu merupakan rujukan moral. Oh, gitu Pak. Jadi kalau itu sama-sama benar, itu merupakan dilema etika. Kemudian kalau benar dengan salah itu adalah rujukan moral. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh, gitu ya. Jika merujuk pada kasus dilema etika yang saya sebutkan tadi, memang terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya, ini jika saya mengambil keputusan untuk menegakkan
menegakkan keadilan dengan cara yang tegas, maka akan tercipta kedisiplinan bagi guru yang bersangkutan. Namun ada sisi lain, yaitu jika saya melihat dari sisi kemanusiaan dengan memberikan keringanan kepada guru tersebut agar ia dapat merawat istrinya yang sakit. Kedua pilihan tersebut sama-sama baik, maka dalam ini saya akan menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa kepedulian, di mana saya akan meminta guru lain turut serta membantu menghandle siswa selama ia sedang merawat istrinya yang sedang sakit. Jadi untuk masalah tersebut Bapak menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa kepedulian ya Pak. Kemudian langkah-langkahnya Pak atau prosedurnya itu seperti apa sih yang Bapak lakukan selama ini? Selama ini jika saya ingin membuat keputusan, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencermati terlebih dahulu situasi yang terjadi, kemudian mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan saya buat, kemudian baru saya mengambil keputusan. Misalnya dalam kasus tadi, saya akan memanggil guru tersebut dan memintanya menjelaskan secara rinci tentang faktor yang menyebabkan ia kurang disiplin. Kemudian saya akan melakukan sesi coaching agar ia bisa menemukan solusinya. Selanjutnya saya akan memantau tindak lanjut dari penyelesaian masalah yang ia lakukan. Kemudian langkah terakhir adalah saya merefleksikan keputusan yang saya buat tadi Pak. Langkah-langkahnya sangat detail sekali Pak. Jadi untuk memutuskan dia Pak membuat langkah-langkah tersebut, baru pada hasil akhirnya Bapak melakukan refleksi ya Pak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu antara lain yang pertama, mengumpulkan fakta ataupun data. Kemudian yang kedua, menguji benar dan salah atau benar lawan benar. Kemudian yang ketiga, mencari alternatif atau solusi lain yang mungkin bisa dilakukan Pak Rizky. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tentunya dalam setiap pengambilan keputusan tidak terlepas dari tantangan yang akan saya hadapi ya. Salah satunya yaitu tidak semua orang akan menyukai keputusan yang saya buat. Hal ini terkadang membuat saya merasa bahwa keputusan saya kurang tepat atau tidak bijak. Namun kembali lagi pada hakikatnya bahwa tidak semua orang memiliki mindset yang sama seperti saya, dan saya tidak dapat memaksakan pemikiran orang lain agar sejalan dengan pemikiran saya Pak Rizky. Iya Pak, betul Pak. Memang kalau kita memaksakan orang lain untuk sesuai dengan pikiran kita itu nggak bisa ya Pak. Maka kita harus bijak dalam melakukan segala sesuatu. Iya. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan seperti apa? Oh, itu ya. Jadi saya tidak memiliki jadwal khusus untuk mengelola pengambilan keputusan itu. Jadi untuk kasus-kasus sederhana yang menurut saya perlu cepat diselesaikan, maka saya akan langsung membuat keputusan secepat mungkin. Namun dalam kasus-kasus yang memiliki efek jangka panjang, biasanya saya tidak langsung menyelesaikannya di
saya mungkin akan mendiskusikannya terlebih dahulu bersama Dewan Guru dan mempertimbangkanlah dampak hasil akhirnya, lalu baru saya membuat keputusan Pak Rizky. Oke. Kemudian Pak Ismail, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu dapat mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh iya, jadi ada beberapa orang yang dapat mempermudah dan selalu membantu saya dalam membuat keputusan, yaitu diantaranya rekan-rekan kepala sekolah sekitar, contohnya dari SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, kemudian SMK Texmaku, kemudian SMK PGRI 2 Taman, dan guru-guru juga sering saya mintakan pendapat dalam beberapa kasus tersebut. Selain itu juga saya selalu berkoordinasi dengan pengawas, kemudian dari pihak yayasan dan beberapa pihak lain yang juga turut membantu saya dalam mengambil keputusan tersebut, Pak Rizky. Ya, Pak. Intinya dalam mengambil keputusan Bapak tidak sepihak ya Pak. Iya, Maksudnya iya. Pak, ketika ada masalah pasti juga perlu sharing dengan orang lain. Orang lain. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Dari semua yang sudah disampaikan Pak, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Dari beberapa kasus yang saya hadapi terkait dengan pengambilan keputusan, saya mendapat banyak pengalaman sih yang mengajarkan saya tentang rasa empati dan rasa peduli, Pak Rizky. Jadi tidak mengambil keputusan sepihak atau berpikir sebelum memutuskan, serta pentingnya menerapkan prinsip berbasis nilai-nilai kebajikan tentunya, dan selalu mempertimbangkan ataupun memprioritaskan kepentingan siswa itu sendiri, Pak Rizky. Oke. Jadi itu pembelajaran yang Bapak petik dalam mengambil keputusan dilema etika ya Pak. Terima kasih Pak Ismail atas Sama-sama, Pak Rizky. sharingnya, atas bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dilema etika. Kemudian prosedurnya saya menjadi paham Pak atas Bapak yang sudah sampaikan. Terima kasih atas ilmu yang sudah Bapak berikan. Sehat selalu Bapak. Sama-sama, Pak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.